Terima kasih Misalnya masih bersama kami di editorial. Bang Eman, kita mau bertanya Bang, lewat saluran telepon kita sudah tersambung saat ini dengan Bupati Kudus, Jawa Tengah, Hartopo. Pak Hartopo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, Pak Hartopo mau update dulu Pak, bagaimana kondisi Kudus saat ini Pak? Apakah jumlah kasus terus bertambah atau mulai terlihat terkendali? Bagaimana Pak Topo? Masih bertambah Mas, karena Kudus ini kan ada tumpukan-tumpukan hasil swab kemarin yang belum sempat diproses oleh PCR-nya karena keterbatasan dari mesin kita pada waktu itu ya. Ya. Oke, jadi saat ini berapa Pak data terakhir Pak kasus? Data terakhir kasus aktif di Kudus ada 1.764 yang sekarang naik, masih naik. 1.764 dan masih naik ya? Iya, ini data tadi malam sampai jam 00, belum hari ini ya. Pak, sarana kesehatan Pak, jumlah tempat tidur rumah sakit di wilayah Kudus masih cukup? Sudah berapa persen terisi saat ini Pak? Ya, sekitar 80 sampai 90% sudah tertutup. Itu akan kita perluas lagi, terutama yang rumah sakit umum daerah. Jadi rumah sakit umum daerah rencana kita akan perluas lagi, menambah bed 32 lagi. Karena keterisian kemarin baru 43% ya untuk yang untuk rumah sakit umum daerah. Pak ini Topo, akan kita maksimalkan menjadi 50% ya. Baik, Pak, proyeksi Bapak dan Muspida di sana, apakah cukup Pak fasilitas kesehatan di Kudus? Apakah memang harus misalnya sudah siap-siap dengan berbagi beban dengan wilayah sekitar Kudus Pak? Sementara ini sudah berbagi terkait ada rujukan-rujukan sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Juga ada surat edaran Kadinkes Provinsi yang untuk pasien-pasien yang di Kabupaten Kudus ini bisa dirujuk untuk keluar daerah. Contohnya banyak yang di Semarang untuk saat ini. Ya. Pak Sutopo, Pak Hartopo, Sabtu Minggu Kudus kemarin di rumah saja. Itu akan diperpanjang Pak atau akan ada tambahan-tambahan tindakan darurat lain Pak? Misalnya semakin banyak yang diminta bekerja dari rumah atau bagaimana Pak Hartopo? Betul, karena mobilitas masyarakat Kabupaten Kudus ini sangat tinggi sekali dan tidak diimbangi dengan protokol kesehatan atau pendisiplinan. Maka dari itu himbauan saya untuk Sabtu Minggu kemarin untuk di rumah saja, dan itu ternyata juga efektif karena walaupun saya tidak menutup di sektor perekonomian, tapi banyak untuk sektor-sektor perekonomian yang tutup dengan sendirinya. Karena memang dari saya untuk pemerintah sendiri kebijakan saya jangan sampai saya menghentikan untuk pergerakan di sektor perekonomian ini. Dengan adanya efektivitas ini kemarin Sabtu Minggu, ini kita perpanjang lagi menjadi Senin, Selasa, dan sampai Rabu. Itu artinya kita sendiri masih boleh beraktivitas karena mayoritas untuk mata pencarian di Kabupaten Kudus adalah buruh, pekerja kantor. Jadi bisa dipersilakan untuk beraktivitas, tapi kalau selesai beraktivitas yang tidak ada kepentingan yang sifatnya urgent banget, itu tidak boleh keluar atau dilarang keluar. Pak Hartopo, ini semua langkah sudah dilakukan oleh Bapak dan Muspida. Bagaimana memastikan protokol kesehatan itu dipatuhi Pak? Apakah Bapak menggencarkan patroli misalnya untuk mengerahkan Satpol PP, polisi, tentara, atau seperti apa Pak? Karena kalau berharap kesadaran masyarakat kan belum tentu terpenuhi Pak. Bagaimana Pak? Betul, sementara ini operasi justisi masih kita gencarkan terus untuk sehari selama 24 jam untuk di Kabupaten Kudus ini. Mas, terus yang paling penting bagi kita itu adalah bagaimana penekanan terhadap mikroyonasinya. Jadi mikroyonasinya ini ke PPKM mikronya kita tekan, artinya di wilayah yang terkecil sampai di RT ini. Pak Hartopo, ini pertanyaan terakhir Pak. Sebelum ini terjadi Pak, lonjakan kasus COVID di Kudus, apakah memang Bapak dan teman-teman Muspida di Kudus sudah memperkirakan hal ini terjadi? Di luar prediksi kita. Di luar prediksi kita,
Iya, karena titik terendah kemarin sebelum Ramadan atau puasa Oke. itu 60 kasus ya di Kudus ini, Iya. dan rumah sakit semuanya tidak ada. Untuk yang di rumah sakit semua isolasi mandiri. Oke. Baik, kami berharap Pak, berharap betul, berdoa juga untuk teman-teman di Kudus supaya bisa mengantisipasi ataupun menangani lebih baik agar COVID ini bisa tertangani dan tidak lebih fatal. Pak Hartopo, terima kasih Pak sudah bergabung Insya bersama Allah, kami. ya. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mas. Ya, terkonfirmasi Bang Ilman bahwa tidak terantisipasi. Tapi kan kita ingin mencari solusi, Bang. Bagaimana sekarang, Bang Ilman? Ya, memang mengagetkan juga ya. Kalau tadi Pak Hartopo mengatakan tidak menduga kan gitu. Iya. Jadi boleh dikatakan ya kecolongan kan gitu kan. Iya, di bulan Ramadan hanya 60 kasus, terakhir barusan Pak Hartopo bilang 1.764. Iya, padahal mestinya kan ketika karakter atau masyarakat itu sudah ngeyel dan kenyataannya memang jarang menggunakan masker, Iya. mestinya perkiraan sudah akan ada. Dan Harusnya sudah bersiap sudah seperti itu. bersiap. Karena inilah yang menghantui kita. Kalau seluruh kepala daerah seperti ini, ya saya khawatir Indonesia ini satu ketika menjadi India kedua juga gitu kan. Waduh. Nah ini menurut saya apa yang terjadi di Kudus dan juga di Bangkalan dan sekitarnya ini harus dijadikan pengalaman pahit oleh seluruh kepala daerah. Ya. Melihat pengalaman pahit ini supaya berjaga-jaga, waspada. Karena kalau menurut perkiraan kan bulan Juli akan datang juga bisa lebih besar lagi. Jadi, tapi kita terus terang angkat topi kepada Bupati Kudus berterus terang. Saya apresiasi betul. Beliau berterus terang dan sekarang kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitarnya, mari kita bantu Bupati Kudus untuk bisa merendahkan, menolkan atau kalau tidak mengantisipasi kemungkinan ledakan yang lebih besar. Bang, pertanyaannya begini, kalau bicara soal ngeyel itu kan bandel, keras kepala. Kalau kita di sekolah, kita ingat ada murid yang bandel, itu akan didisiplinkan oleh gurunya. Dan tadi saya sempat tanya ke Pak Hartopo, bagaimana dengan langkah pendisiplinan gerakan masker atau protokol kesehatan, dan beliau baru mengetatkannya. Pertanyaannya Bang, kalau kita semua melakukan praktek-praktek terkait COVID ini seperti biasa, business as usual, tidak ada peningkatan kedaruratan, ya tetap ngeyel Bang. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Ilman dan Musa, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Ilman, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau mendengarkan dulu Bang suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Pamulang, Tangerang Selatan. Ada Pak Wiwin Warnadi. Pak Wiwin, selamat pagi. Halo Pak Wiwin, selamat pagi. Bung Leo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Wiwin. Bagaimana Pak? Bapak termasuk yang ngeyel atau bagaimana nih Pak Wiwin? Silakan Pak, pendapat Anda. Iya, sudahlah, jangan ngeyel, itu judulnya pas banget, itu sederhana. Tapi waduh, itu dampaknya Pak ya. Karena gini Bang Elman, Bang Leo, saya ini kan pengguna transportasi umum. Bahkan saya kalau pagi itu dari pinggiran kota Jakarta menuju ke Jakarta. Itu kalau pagi angkutan umum itu kan nggak pakai batas. Kadang sangat penuh sekali, full. Aduh, yang nggak pakai masker, kita ingatkan dengan sangat santun. Mereka jawabannya ini, saya kan sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak usah ikut-ikut saya. Bilangnya begitu ya Pak ya? Tuhan ya sudah. Itu yang diangkut. Kalau yang di busway saya selalu mengingatkan juga. Baik yang tidak pakai masker kadang dicopot karena bercanda, baik yang sedang pacaran mereka berdempel-dempel, atau menggunakan tempat-tempat duduk yang sudah ada tandanya itu.
itu kita ingatkan juga, kita seolah kayak kesendirian, orang-orang itu ya cuek saja. Pak Wiwin, Jadi, masih ada ya. petugas entah Satpol PP atau siapapun yang merazia masker tidak Pak di sekitar tempat Anda Pak? Saya tuh tinggal di Bukit Pamulang Indah, nggak ada tuh. Orang Tidak saya ada, kalau ya? keluar juga takut, nggak ada, hampir jarang sekali orang yang pakai masker, Oke. kecuali yang lewat mungkin ya. Baik. Harus mau pergi gitu. Jadi Oke, Pak Wiwin, mohon usul Anda apa Pak Ya. supaya kemudian masyarakat tidak ngeyel lagi Pak? Usul Anda apa Pak Wiwin? Iya, gini, kita itu mungkin sudah baik caranya dan sistemnya sudah baik. Cuman Ya. Panglima sebagai decision maker-nya atau hukumnya itu kayaknya lemah. Lemah di mana-mana orang. Saya ngelihat Oke. musola-musola, masjid-masjid biasa itu tidak ada yang pakai. Ya. Jadi mestinya pemerintah sekarang tidak boleh ada toleransi, betul. Jangan Baik. ngeyel lagi lah, sudah. Baik. Sudah lah, Terima pokoknya kasih. itu Oke. tanpa itu nggak bakalan bisa selesai. Terima kasih, Bung Elman. Terima kasih Pak Wiwin Warnadi di Pamulang, Tangerang Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Wiwin ada Pak Marpaung di Jakarta. Pak Marpaung, selamat pagi. Selamat pagi Pak Elman dan Pak Renggo. Saya Selamat sangat pagi, Pak tertarik dengan judul kita ini, Jangan Ngeyel. Ini Bagaimana Pak? memprihatinkan. Kita tahu masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang paternalistik, selalu mengikuti contoh dari atas. Sedangkan di atas ini kita melihat masyarakat kita terpecah. Ada tokoh pembenaran, ada tokoh kebenaran. Tokoh pembenaran selalu benar. Mereka lah yang benar segala-galanya. Sedangkan tokoh kebenaran itu benar, fakta. Bahwa COVID itu fakta, benar. Tapi dijadikan pembenaran oleh beberapa tokoh, sehingga masyarakat itu menganggap itu suatu kebohongan. Sehingga dalam pelaksanaan kehidupan mereka jadi ngeyel. Jadi kita tidak bisa salahkan mereka itu ngeyel. Karena mereka mendapat contoh dari atas. Baik di mana-mana. Saya tidak sebutkan tempatnya, tapi kita tahulah siapa masyarakat pembenaran itu sendiri. Oke, Pak Tokoh Marpaung. pembenaran itulah harus kita berikan Oke, pencerahan. Pak Marpaung, Masyarakatnya kalau nggak kemudian salah. ada tindakan hukum lebih tegas, Pak. Misalnya katakanlah Nggak bisa. sekarang digencarkan Kita lagi tidak pakai bisa. masker dihukum begitu. Bapak setuju tidak, Pak? Tidak bisa, tidak bisa. Masyarakat ini sangat pluralistis. Harus mendapat contoh. Pendidikan. Harus dapat contoh Mindset ya. mereka dirubah. Mindset Oke. mereka dirubah. Dimanapun, di bidang apapun. Di bidang pendidikan agama, di bidang sekolah, di masyarakat, RT, RW, gubernur. Semuanya harus memberikan contoh yang baik. Itulah kira-kira saran saya, Pak Leo, Bang Elman. Terima kasih banyak saya bisa sumbang saran di Terima dalam kasih. pertemuan ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Marpaung di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Marpaung ada Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Pagi-pagi. Silakan Pak Iwan. Memang yang namanya ngeyel itu pekerjaan menjemukan. Itu kalau di Jogja namanya jelei gitu Pak. Nah, kalau itu tanpa argumentatif, hanya bonjo nekat. Kalau itu kemudian argumentasinya rasional, realistik, faktual dan aktual, ya kita dengar. Apalagi kaitannya dengan masalah negara, yang jelas kaitannya dengan masalah ideologi nasional, kemudian konstitusi dan pembangunan nasional. Ya kita dengar. Sebab era kita itu demokrasi, Pak. Ya, ini selalu terkait dengan masalah agama, budaya, sosial, politik, ekonomi. Pak Iwan, dan itu masuk dalam satu sistem, saya kira begitu. Oke, Pak Iwan, supaya masyarakat tidak ngeyel, Pak, usul Anda seperti apa, Pak, terkait COVID ini? Ada dua tindakan moral, ya, dan garis miring tindakan hukum positif. Tetapi ada suatu saat itu kita harus biarkan aja mereka berbicara apapun. Cuman tidak ada suatu yang benar absolut, salah absolut. Maka suatu saat kita juga punya bahan pertimbangan, alat ukur pedoman untuk mendengarkan itu gitu. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi. Di belakang Pak Iwan ada Ibu Rani di Cianjur, Jawa Barat. Ibu Rani, selamat pagi. Ibu Rani, selamat pagi di Cianjur, Jawa Barat. Halo. Ibu Rani di Cianjur, Jawa Barat, selamat pagi. Ya, kelihatannya masih belum bisa tersambung. Nanti mungkin akan kita coba lagi. Bagaimana Bang Elman? Tadi Pak Marpaung ya yang mengatakan
harus ada contoh. Kalau ditegakkan hukum dengan disiplin, susah karena masyarakat kita paternalistik melihat contoh. Apa betul begitu, Bang? Ya, sebetulnya sih kalau saya melihat ya, kalau contoh para pemimpin itu sudah ada. Ya. Menurut saya Presiden Pak Jokowi setiap kali kemunculan beliau di tempat umum pasti pakai masker. Pasti pakai masker. Dan selalu menjaga jarak. Dan saya yakin beliau di rumah juga pasti akan menggunakan masker. Ya. Karena saya melihat betapa disiplinnya Pak Jokowi. Saya lihat juga para menteri, ya wakil presiden, nah para gubernur juga saya lihat tidak ada yang nggak pakai masker ya. Atau mungkin jangan-jangan pemimpin di lokasi terdekat Bang. Itu yang saya kurang paham. Tapi yang sebetulnya yang mungkin kita harapkan adalah para pemimpin informal. Oke. Misalnya para pemimpin agama, pemimpin masyarakat. Nah ini mestinya harus juga meniru kepemimpinan nasional. Dan mereka duluan mengatakan. Dan jangan sampai mereka juga mengatakan COVID itu tidak ada. Dan kita cukup dengan berdoa pasti selamat. Tidak cukup. Iya, tadi ada yang mengatakan hidup saya dijaga oleh Tuhan, tadi Pak Wiwin. Pastilah. Hidup kita ini 24 jam pasti dijaga oleh Tuhan. Iya. Tetapi pencegahan terhadap virus corona ini mutlak. Yaitu menggunakan protokol kesehatan. Masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau Anda tidak menggunakan ini, kemungkinan besar terpapar sangat tinggi. Itulah yang kejadian di Kudus, Bangkalan dan sebutannya. Itulah kita harapkan sebetulnya diperlukan tindakan tegas. Jadi tidak cukup hanya contoh betul. Tapi rotan juga harus jalan ini. Pendisiplinan harus jalan. Harus jalan. Kalau enggak bahaya nih Leo. Bang, tapi pertanyaannya begini, kalau kemudian sekarang saya masih ingat waktu itu rame-rame dikatakan harus ada mekanisme rem dan gas. Tadi kalau ingat lagi penjelasan Bupati Kudus mengatakan bahwa tidak mau menghentikan kegiatan ekonomi karena itu akan membahayakan nyawa dari atau kehidupan dari warganya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang itu masih mengutamakan keselamatan, salus populi, atau jangan-jangan sekarang sudah mengutamakan juga ekonomi. Tapi sebelum Abang jawab, kita coba hubungi lagi Bang. Ada pemirsa Metro TV di Cianjur tadi, ada Ibu Rani di Cianjur, Jawa Barat. Bu Rani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Bu Rani. Silakan Bu, pendapat Ibu supaya kita tidak ngeyel ini sama-sama. Singkat padat saja, silakan. Iya. Ya kayaknya kalau ngeyel ini udah jadi budayanya orang Indonesia ya. Dari semua pasti dieyelin gitu. Tapi saya berharap begini Bang Leo, Bang Elman. Saya berharap Metro TV itu adalah pelopor dari stasiun TV yang bisa membagikan berita bukan cuma yang sedang ramai gitu loh. Jadi sekarang seperti kan Kudus, Bangkalan, tapi daerah lain seperti misalnya Cianjur nih. Cianjur ini panas. Cianjur ini panas gitu ya, sebab boleh dibilang kesadaran prokesnya itu di bawah 50%. Ya, karena kan di Cianjur ini mereka yang merasa bahwa mereka itu dilindungi Tuhan itu banyak sekali, Bang Leo. Jadi gitu maksud ya. Ibu Rani pemberitaan ini harus lebih luas begitu ya, tidak hanya di kota-kota yang sedang melonjak gitu ya. Betul. Coba deh datang wartawan Metro TV ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Di sana mungkin wartawan lain nggak pernah ini gitu. Jadi soal vaksinasi juga ya sangat buruk gitu ya. Jadi kasih. saya pengen gitu. Baik, terima kasih masukannya dan pendapatnya Bu Rani di Cianjur, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Ibu Rani ada Ibu Hemi. Ya. Di Pamulang ya. Bu Hemi, selamat pagi. Betul sekali Bung Leo, selamat pagi Bang Eman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Hemi, pendapat Ibu singkat padat saja Bu ya, silakan. Saya setuju dengan Bapak pertama tadi.
di Pamulang juga tidak ada yang pakai masker. Yang pakai masker bisa dihitung dengan jari satu kedua. Oke. Jaga kerumunan juga nggak ada, protokol kesehatan tidak ada. Jadi supaya diberikan edukasi kepada warga setempat, ke pelosok kampung deh, atau kompleks-kompleks RT RW setempat untuk para petugas satgas gitu. Karena saya ngeri, karena saya udah tua ya, ngeri juga. Oke ya Bung. Terima kasih banyak. Usulan saya ini semoga didengar oleh pejabat terkait dan pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Hemi di Pamulang, Tangerang Selatan. Banyak Bang Elman yang memberikan masukan, tapi kita harus jeda dahulu Bang. Dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, banyak sekali tadi yang akhirnya memberitahu ya dari Pamulang, dari Cianjur yang mengatakan ya jangan hanya Kudus atau daerah-daerah yang sedang melonjak saja yang diberitakan. Di banyak tempat ini juga kesadaran menggunakan masker itu makin rendah dan tidak ada tindakan dari siapapun. Bagaimana Bang? Iya, saya pikir menarik ya apa yang disampaikan oleh Ibu Rani dari Cianjur dan Ibu Hemi dari Pamulang kan. Yeah. Ibu berdua ini mengatakan bahwa kita ngutip ya, apa kata mereka, bahwa di Pamulang itu juga nyaris sama seperti juga yang di Kudus dia bilang. Di sini juga kesadaran bermasker juga rendah paling 50% katanya kan. Nah, demikian juga Ibu yang dari Cianjur kan sama. Jadi itu makanya tadi saya katakan kenapa saya mengapresiasi Bupati Kudus dari Pak Hartopo ya, karena beliau berterus terang, jujur dan tidak mau menutupi keadaan, sehingga memang pemerintah pusat dan pemerintah sekitarnya bisa dengan mudah membuka bantuan kan gitu. Lebih cepat dan lebih tepat ya. Karena ada keterus terangan dari Bupati Kudus. Nah, mungkin ini yang tidak ada di pemerintah daerah dari Pamulang sama Cianjur dan daerah-daerah lain. Jadi kalau menurut saya Satgas Covid pusat harus mendengarkan apa kata Ibu Rani dan Ibu Hemi dari Pamulang sama Cianjur ini. Artinya mereka berdua mengatakan jangan loh hanya melihat Kudus, Bangkalan, daerah kami juga Sami Mawon katanya kan. Bang, tapi pertanyaannya begini, kalau kemudian setelah 1 tahun lebih kita menghadapi pandemi yang katanya membuat semua orang stres, tertekan, lalu kalau kemudian masih ngeyel seperti sekarang, lonjakan terjadi, kan harus ada rem darurat Bang. Remnya itu kalau saya pikir adalah penegakan disiplin, harus ada razia, harus ada tindakan kalau tidak pakai masker, dihukum dan sebagainya. Itu akan efektif atau tidak ya? Karena jangan-jangan karena sudah stres, ditambahin lagi stres, nanti malah jadi marah. Bagaimana Bang? Begini Bung Dio, kita kan harus menyelamatkan nyawa. Kalau masyarakat ini tetap ngeyel, dan kita nggak tahu sampai kapan ngeyelnya itu menjadi lunak, ya mau tidak mau pemerintah harus menggunakan katakanlah penegakan hukum, kekuasaan. Demi menyelamatkan nyawa satu orang pun. Meskipun ditolak, meskipun dilawan oleh masyarakat. Jadi menurut saya ya harus berani pemerintah melakukan lockdown. Mungkin sementara nih lockdown per kecamatan. Mikro ya? Mikro. Tapi kalau kayak misalnya seperti Kudus, Bangkalan, mungkin sudah dilakukan lockdown sekabupaten. Dan ini harus diingatkan pada masyarakat, ini karena kengeyelan saudara-saudara semua. Kan begitu. Karena kalau ini dibiarkan Leo, apa yang terjadi di Kudus, apa yang terjadi di Bangkalan, bahkan kata Ibu Hemi sama apa ini juga terjadi di Pamulang sama Cianjur, ini juga bisa terjadi di daerah lain. Jadi pengalaman pahit, pelajaran pahit yang ada di Kudus ini harus segera dicerna, dipahami, menyadarkan semua pemerintah daerah. Ya Bupati, ya Gubernur, ya Wali Kota. Bang, apa yang bisa kemudian membuat kita bisa mengajak tokoh masyarakat Bang? Kalau saya dengar tadi Bang Elman katakan tokoh informal
tokoh agama, tokoh masyarakat. Mungkin mereka yang terdekat ada di tengah-tengah masyarakat dan mereka yang masih berpengaruh harusnya. Tapi mungkin belum banyak juga yang dengan sadar mengajak untuk tetap disiplin protokol kesehatan. Bagaimana mengajak tokoh-tokoh ini, Bang Elman? Ya, begini ya. Tokoh-tokoh masyarakat ini ya, dari seluruh lintas agama, ya masjid, ya gereja, ya kuil, ya apa, wihara, pura. Tolonglah menyadari dan menyadarkan. Jadi dirinya pun harus sadar, setelah itu dia menyadarkan kepada masyarakat bahwa COVID ini bukan khayalan, bukan omong kosong. Bukan rekayasa, bukan rekayasa. Ini fakta. Jadi kalau teledor, kalau keras kepala, taruhannya maut. Ini kan kita udah bisa lihat di Kudus kan, Bangkalan kan. Apakah yang mati itu mati bohong-bohongan kan tidak kan? Nyata gitu loh. Betul. Razia masker, tindakan disiplin lain, Bang, apakah harus segera dilaksanakan atau ya kita lihat situasi, kalau situasinya tidak memburuk ya sudah seperti sekarang saja biasa-biasa. Kalau saya sih bila perlu kita lakukan seperti apa yang pernah di India, walaupun itu gagal juga ya. Apa itu, Bang? Di Rotan. Oh. Rotan, tangkap ya. Iya. Jadi lebih bagus kita tangkapin. Habis daripada dia membahayakan dirinya sendiri. Dan masyarakat. Dan masyarakat yang lain. Ya kenapa kita nggak tangkap aja orang-orang yang membandel ini? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kalau Komnas HAM marah-marah, ya udahlah. Kita kan Komnas HAM itu kan harus menjaga HAM orang yang hidup kan? Iya. Bukan HAM orang mati. Iya, betul. Kan gitu kan? Iya. Nah menurut saya demi nyawa orang per orang, dirinya sendiri dan orang lain, tindakan keras, rotan pun bila perlu harus dilakukan. Baik, semoga masyarakat jangan ngeyel lagi dan apa yang kita sampaikan berguna. Bang Elman, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, kepanikan tidak berfaedah dan hanya akan memicu kekacauan. Akan tetapi meminta agar tidak panik bisa sama berbahayanya karena masyarakat bisa menjadi abai. Sebaiknya pemerintah mengajak masyarakat untuk terus waspada, disiplin mematuhi protokol kesehatan sekaligus mendorong ketegasan aparat mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga aparat desa. Tindak para pelanggar protokol kesehatan, jangan sampai Kudus, Bangkalan menjadi awal dari bencana nasional yang lebih mengerikan akibat kengeyelan kita bersama. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan